Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Oke, sebelum saya memulai webinar pada hari ini, izinkan saya membawakan sebuah peribahasa yang mungkin udah nggak asing lagi nih di telinga kita, yaitu tak kenal maka tak sayang. Eits, tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya. Nanti bisa ribet nih ujung-ujungnya. Oke, kita to the point aja. Kita akan berkenalan. Nama saya Anissa Yuliani Priyadi. Saya merupakan di sini saya mencoba menggunakan dua device karena eh, pada hari ini laptop saya mengalami sedikit gangguan pada mikrofonnya seperti itu. Oke, saya akan mencoba cerita ya, teman. Jadi, teman saya itu punya minat untuk join ke sebuah event, namun dia itu setelah melihat event tersebut, ternyata terdapat beberapa persyaratan yang harus diikuti dan harus dipenuhi. Salah satunya yaitu mengupload Twibbon. Dia itu merasa sebel karena harus ngupload Twibbon seperti itu, teman-teman. Dan dia selalu bertanya, apa sih tujuan Twibbon? Apa sih itu Twibbon? Dan emang penting ya Twibbon itu? Nah, di sini ada nggak sih yang sebel juga kayak teman saya gitu ketika disuruh membuat Twibbon dan menguploadnya ke media sosial selama beberapa hari, at least mungkin sampai event tersebut berakhir. Jadi kayak sebel gitu. Ada nggak sih teman-teman di sini yang kayak gitu? Nah, bisa diceritain dikit nggak nih kenapa bisa sebel? Dan saya yakin di sini tidak hanya Mas Rifki saja nih yang sebel ketika harus mendapatkan tugas upload Twibbon seperti itu. Saya yakin yang lain pasti ngerasa hal yang sama nih, termasuk saya sendiri. Saya juga kadang sebel dan bete, kenapa sih harus ada Twibbon gitu? Oke, nah pada sesi hari ini kita akan mengenal sedikit mengenai apa itu Twibbon dan bagaimana cara membuat Twibbon. Jadi, semoga dengan adanya webinar kali ini kita lebih menurunkan rasa sebel dan bete ketika mendapatkan tugas itu ya, semoga ya teman-teman. Oke, di sini saya akan coba share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke,
Di sini kali ini kesempatan pada pagi hari ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang how to make Twibbon dan di sini ada nama saya, present by Anissa Yuliani Priadi. Oke. Selanjutnya, eh, topik bahasan pada pagi hari ini yaitu apa itu Twibbon dan bagaimana sih cara membuat Twibbon itu sendiri. Ada yang tahu nggak nih apa itu Twibbon? Mungkin untuk Mas Rifki dan teman-teman yang lainnya, pada tahu nggak sih apa itu Twibbon? Nah, karena ada yang belum tahu apa itu Twibbon, maka saya mencoba untuk mendeskripsikannya menurut yang sepengetahuan saya ya teman-teman. Jadi Twibbon itu adalah sebuah banner ataupun foto ataupun background seperti itu atau grafik yang dihias dan dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik minat para audiens seperti itu. Nah, biasanya itu Twibbon terdapat dalam sebuah event seperti mungkin challenge atau mungkin terdapat kayak seperti Meet yang sekarang kita ikutin ini, saya diwajibkan untuk mengupload Twibbon juga nih teman-teman. Dan Twibbon itu fungsinya untuk menyebarluaskan kepada khalayak ramai sehingga suatu event itu bisa lebih meriah dan lebih ramai. Jadi orang lain tuh lebih pada ngerti tentang adanya event ini. Ini loh, pada hari ini ada acara ini, ada webinar ini, terus ternyata materinya seperti ini. Jadi orang lain itu lebih mengenal dan lebih tahu tentang keberadaan sebuah event sehingga event tersebut bisa lebih banyak orang yang mengikutinya seperti itu. Nah, karena kita udah tahu apa itu Twibbon dan juga tujuan dari Twibbon itu sendiri, di sini kita akan membahas tentang tools untuk membuat Twibbon. Sebenarnya banyak kok tools yang bisa digunakan sama teman-teman untuk membuat sebuah Twibbon nih. Di antaranya adalah yang seperti tertampil di sini, yaitu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Pixel Lab, Canva, PixArt, dan mungkin untuk Twibbon ini mohon maaf apabila terdapat salah pelafalan, mungkin bisa dikoreksi. Dan di sini itu adalah tools untuk mengupload, jadi untuk peserta lebih gampang untuk mengupload fotonya ke Twibbonnya seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya mencoba untuk mendeskripsikan atau mendemokan cara membuat Twibbon di Canva dan juga mungkin untuk menguploadnya di PixArt seperti itu, mengupload foto di PixArt ataupun di Twibbon sini. Dan mungkin untuk Canva dan PixArt itu caranya hampir-hampir mirip. Jadi mungkin kita akan kopas saja ke Canva-nya saja ya teman-teman. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita buka Canva. Oke, kita logout dulu. Nah, ketika membuka Canva untuk pertama kalinya, halaman yang akan tampil adalah halaman seperti ini teman-teman. Apabila kalian belum memiliki akun, kalian bisa sign up di sini. Lalu di sini terdapat banyak metode untuk masuk atau mendaftar ke akun Canva dengan mungkin dari Google, dengan Facebook, email, ataupun di sini dapat diklik. Terdapat beberapa pilihan lainnya seperti Apple, Microsoft, dan Clever seperti itu. Tapi saya kali ini akan menggunakan Google. Nah, setelah masuk, mereka akan membawa kita ke halaman seperti ini. Karena kita ingin membuat Twibbon, jadi kita cari saja di sini buat desain. Oh ya, Canva itu sendiri tidak hanya tools yang bisa digunakan untuk membuat Twibbon, tapi dia bisa menggunakan untuk presentasi, untuk mungkin
mengisi media sosial kita, mengedit video, dan lain sebagainya. Banyak banget yang ditawarkan oleh Canva. Dia itu juga ada banyak template gratis yang nggak kalah bagusnya dari Canva yang Pro seperti itu, teman-teman. Kita klik buat desain. Nah, karena kita menggunakan Twibbon, maka yang digunakan adalah ini, konten Instagram yang persegi. Biasanya kan Twibbon seperti itu ya teman-teman, bentuknya persegi. Jadi kita akan membuatnya seperti itu. Nah, setelah muncul seperti ini, di sini masih terdapat halaman putih. Kita akan coba ganti background-nya. Kita klik kotak putihnya. Lalu di sini terdapat panel warna. Kita rubah saja warnanya. Di sini terdapat beberapa pilihan. Namun kalian juga bisa lebih mengulik lebih banyak warna dengan cara mengeklik tombol di sini. Tambahkan warna. Di sini bisa di-adjust seberapa yang kalian inginkan. Warna apa? Oke, saya sepertinya tertarik dengan warna-warna biru dongker ya teman-teman. Kayaknya bagus teman-teman. Oke, mungkin ini sudah bagus. Oke, setelah itu nah, background sudah berubah seperti itu. Selanjutnya, kita akan menambahkan beberapa elemen nih teman-teman. Sini pojok kiri kita klik elemen, kita cari abstrak. Di sini banyak sekali pilihan yang diberikan oleh Canva, baik itu yang gratis seperti ini, bahkan dia juga menawarkan kepada kita untuk yang dapat bergerak seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Sebenarnya saya yakin kalian semua itu ketika membuat sebuah desain pasti jauh lebih bagus daripada saya yang sepertinya kurang memiliki jiwa desain gitu ya teman-teman. Dan saya yakin desain kalian lebih unik dan lebih menarik daripada saya. Kalian mungkin bisa mengikuti saya untuk mencoba dari Canva dengan sekreatif kalian desainnya. Oke, sepertinya saya tertarik menggunakan yang ini. Ini dapat kita rotasi seperti itu ya teman-teman. Kita arahkan. Untuk besar kecilnya elemen dapat kita atur dan kita sesuaikan. Oke, karena warnanya di sini kurang masuk, jadi kita bisa ganti, kita klik elemennya, lalu di sini terdapat palet warnanya, kita ganti warnanya mungkin ini. Oke, karena garis ini nggak kelihatan, kita ganti ya, jangan coklat, tapi mungkin bisa warna putih. Oke, kita cari bentuk lainnya nih. Kita cari bentuk. Nah, ketika kalian membuka Canva dan menemukan lambang seperti ini, itu artinya tidak bisa digunakan secara gratis. Jadi kita harus berlangganan. Untuk langganan sendiri, kita diberi masa uji coba 30 hari. Tapi menurut saya lebih worth it untuk tidak berlangganan, karena menurut saya tidak berlangganan juga
banyak kok yang gratis, yang bagus, nggak kalah bagusnya sama yang pro seperti itu. Kita kasih titik-titik biar rame nih teman-teman. Warnanya nggak kelihatan ya kalau hitam, kita ganti putih. Nah, di sini ketika kita rotasi, di sini terdapat sudutnya. Jadi sangat membantu buat orang yang matanya minus seperti saya maupun silinder ya kan, tidak bisa mendirikan. Sepertinya tuh dalam pikiran saya gambar tersebut sudah lurus, namun ternyata masih kurang dikit nih. Jadi menurut saya eh, fitur-fitur seperti ini tuh walaupun kecil tapi sangat bermanfaat bagi saya nih. Oke, okay. Saya akan coba menggunakan ini. Di sini mungkin saya akan tambahkan logo dari Bisa AI, logo dari Kampus Merdeka, dan juga logo dari MSIB seperti itu mungkin teman-teman. Oh, warnanya lebih bagusan yang ini ya teman-teman. Kita rubah saja ya. Kita klik. Nah, di sini enaknya menggunakan Canva ada fitur seperti ini. Jadi warnanya itu bisa disesuaikan sama kayak yang lain di sekitarnya. Kita klik ini seperti pena, lalu kita arahkan ke sini. Nah, dia udah berubah nih. Oke, masih polosan. Kita duplikat ya. Duplikat caranya seperti ini. Lalu ada tombol ini. Kita klik. Dia sudah terduplikat. Kita bisa rotasi. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Kita mungkin ini duplikat saja biar rame, nggak terlalu polos di ujung sini. Nah, eh, gimana sih caranya membuat foto kita itu ada di sini gitu kan? Biasanya kan Twibbon itu identik ada foto kita, yaitu ada bagian yang transparan atau bolong seperti itu sehingga dapat disisipkan foto kita. Caranya yaitu dengan mengeklik elemen, kita cari yang namanya frame. Oh bukan. Sebentar, saya agak sedikit lupa teman-teman. Oh ya, bingkai. Nah, di dalam bingkai ini terdapat banyak banget nih yang ditawarkan oleh Canva. Ada yang bentuknya mulai dari yang simple dan basic seperti lingkaran, hingga yang bentuknya seperti ini, atau bahkan kita lihat ke bawah, ada yang 3 berjajar seperti ini, ada yang di HP, ada di PC seperti itu. Kita lihat lagi, wih, bahkan ada yang bentuknya donat juga. Oke, kita akan ke bawah mencari-cari yang kira-kira bagus. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan yang bentuk lingkaran biasa ataupun yang seperti ini. Di sini juga ada bingkai seperti abjad, atau bahkan kemarin saya ngelihat ada yang bentuknya seperti hati, bentuknya macam-macam nih teman-teman. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan yang kita inginkan juga. Yang seperti cermin, terdapat bingkai seperti itu.
Oke, kalian mungkin bisa lebih explore lagi daripada saya di sini. Mungkin kita akan kembali ke atas karena saya akan mengambil yang lingkaran basic seperti ini. Ini kita bisa sesuaikan satu. Sepertinya di sini terdapat space kosong ya teman-teman. Mungkin kita bisa tambahi teks seperti itu. Kita klik teks, lalu tambahkan judul, lalu kita ketikkan saja, mungkin saya siap seperti ini. Bisa AI Academy. Oke, nah karena di sini tulisannya kurang menarik dan nggak bisa kebaca nih teman-teman, kita mungkin kecilkan dulu ya tulisannya, terlalu besar. Nah, misalnya ini ditaruh di bawah sini juga kayak kurang bagus ya teman-teman. Kita klik efek di sini. Ini banyak pilihan seperti dibuat teksnya timbul ataupun berwarna neon atau seperti ini. Tapi saya ingin membuat sebuah lengkungan, jadi tulisannya akan eh, berada di samping foto kita. Kita klik lengkungan. Nah, karena ini dia ke bawah, kita mungkin bisa mengubahnya. Di sini terdapat kursor di sini lengkungan bisa kita atur seberapa yang kita inginkan. Mungkin tulisannya bisa dikurangin. Bunganya juga lebih bisa bisa disesuaikan aja sama kebutuhan dan imajinasi kita seperti itu teman-teman. Karena menurut saya itu desain itu tidak ada yang salah ataupun benar. Karena saya yakin setiap orang itu punya kreativitasnya masing-masing dan setiap individu itu pasti punya sisi yang unik. Jadi desain setiap orang itu bisa dikatakan tidak bisa sama seperti itu teman-teman. Nah di sini mungkin sebelah sini terlalu kosong, kita bisa isi dengan kita kembali ke elemen, kita isi lingkaran. Bukan lingkaran ini. Oh, ini masih di bingkai ya, teman-teman. Oke, kita cari lingkaran. Oh, di sini banyak nih pilihannya. Oke, kita cari-cari, kita lihat yang kira-kira bagus. Ini nih bagus ya, teman-teman. Oke, karena warnanya hitam jelek, mungkin kita bisa ganti warna. Warna, oke. Coba ini ya, teman-teman. Kita kecilkan lagi mungkin. Kita bisa tambahkan dan enaknya menggunakan Canva itu karena elemennya juga banyak,
sebenarnya fitur terakhir digunakan seperti ini tuh sangat membantu ya teman-teman. Jadi kayak semacam kita ketika aku pengen banget nih kayak yang kemarin, tapi lupa apa namanya seperti itu. Ini bisa kita tambahkan, ini warnanya jadi putih aja ya. Kita kecilkan. Oke. Nah, di sini karena tadi di awal saya ingin memberikan logo di situ, jadi cara yang harus dilakukan yaitu kita lihat pada bagian kiri, setelah itu kita klik unggahan. Nah, di sini bisa diklik unggah file, lalu kita cari saja file yang kita inginkan, seperti itu. Ini juga bisa berupa video maupun audio, atau mungkin rekam diri sendiri juga bisa nih teman-teman. Nah, saya kemarin sudah ngupload logo Bisa AI, coba ya kita atur. Oke, mungkin logo MSIB juga bisa. Mana tadi? Kok menghilang dia? Oh, ini terlalu besar ya teman-teman, kita kecilin aja. Oh, maaf. Apa tadi? Dikecilin aja karena tempat yang disediakan juga kecil. Mungkin ininya ya bisa kita agak lebarkan. Kita taruh tengah. Kurang ke bawah nggak sih teman-teman? Oke, selanjutnya mungkin dari Kampus Merdeka kita masukkan juga nih teman-teman. Wih, besar sekali. Kita kecilkan, menyesuaikan dengan teman-teman. Biar yang lain nggak pada iri. Oke. Nah, di sini kan tadi kita sudah membuat foto ya. Tempat fotonya akan diletakkan di tengah seperti ini. Terus gimana sih caranya ngupload foto kita ke sini gitu kan? Nah, caranya itu sama seperti tadi mengupload tulisan logo-logo Bisa AI, MSIB, dan Kampus Merdeka, yaitu pada kolom unggahan di sini. Lalu unggah file, karena saya sudah mengunggah, kita lihat. Mungkin di sini bisa menggunakan foto seperti ini. Kita tarik saja, lalu kita letakkan di tengah lingkaran. Wah. Dia sudah muncul. Nah, kok kurang ke bawah ya? Caranya gimana? Kita klik fotonya, kita arahkan ke bawah seperti itu. Nah, kita double klik lalu kita arahkan. Oke, jika dirasa sudah, kita bisa mendownloadnya seperti itu, teman-teman. Mungkin kalian bisa lebih explore dari saya, mungkin hasil Twibbon milik kalian jauh lebih bagus daripada saya. Nah, caranya untuk mendownload, kita bisa klik bagikan. Lalu di sini ada tulisan unduh. Ini jenis filenya yang diinginkan juga terdapat banyak saran, yaitu ada JPG, PNG, PDF, video MP4, dan GIF seperti itu. Namun, saya ingin mengunduhnya via PNG saja yang disarankan.
Untuk merubah latar belakang yang transparan ataupun memadatkan file ini membutuhkan ataupun mengubah dari sini ya, mengubah ukuran dari desain yang kita buat, memerlukan akun Canva yang Pro. Sedangkan milik saya kali ini belum Pro ya teman-teman, masih yang free gitu. Kita klik unduh mungkin, lalu kita klik unduh, dan kita tunggu saja hingga dia selesai terdownload. Seperti ini, kita klik open. Dia sudah jadi sebuah Twibbon. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang gimana sih caranya merubah dari ini, kita upload fotonya itu tidak melalui Canva, melainkan melalui PixArt atau mungkin seperti Twibbon seperti ini. Jadi ketika kita mengupload itu langsung bisa. Nah, di sini juga ada yang viral nih dari TikTok nih, yang dulu sempat viral pada zamannya. Oh iya, di Canva sendiri itu tadi saya sudah bilang bahwa dia itu banyak banget template yang disediakan. Kita coba cari aja Twibbon, siapa tahu ada ya di template-nya. Oh, ternyata di sini ada nih teman-teman. Nah, di sini ada 2 template yang bisa digunakan atau mungkin bisa jadi bahan referensi. Nah, kalau saya pribadi untuk mendesain tersebut, saya mencari inspirasinya di Pinterest. Karena menurut saya Pinterest itu banyak banget inspirasinya. Seperti kita cek saja Twibbon. Kenapa jadi Twitter yang banyak muncul? Kita klik Twibbon, lalu kita cari. Mohon maaf, ini jaringan saya sepertinya kurang. Nah, di sini banyak banget nih template yang, oh bukan template ya, inspirasi yang bisa kita gunakan dalam mendesain. Jadi sebelum kita mendesain, gimana sih bagusnya, kayak gini cocok nggak sih, seperti itu kita bisa cari idenya dari sini. Seperti ini. Dia banyak banget nih contoh-contohnya. Kalian mungkin bisa mencari inspirasi dari mereka juga dan dipraktekkan melalui Canva seperti itu. Karena Canva itu merupakan edit sarana kita untuk mengedit gitu yang termasuk terbilang cukup mudah. Jadi orang yang cukup pemula seperti saya itu gampang untuk mendesain. Jadi seperti ini. Oke, untuk Pinterest di situ nggak hanya Twibbon tapi banyak lagi hal-hal yang lain. Dan untuk selanjutnya saya akan membahas cara untuk ketika kita mendownload dari Canva tadi Twibbonnya, tempat yang untuk menaruh foto itu dia dalam bentuknya itu tidak transparan teman-teman. Jadi dia itu cuma lingkaran gitu. Nah, gimana sih caranya biar dia itu lingkarannya bisa transparan dan bisa kita mengupload fotonya tuh melalui PixArt mungkin atau mungkin dari Twibbon. Saya kemarin sudah mencoba untuk membuat video ya teman-teman tentang membuat video tentang gimana sih caranya mengeditnya di PixArt sama di Twibbon. Jadi mungkin kita bisa ngelihat video ini bareng-bareng teman-teman. Oke, saya cari dulu link dari video yang sudah saya bikin kemarin. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Atau mungkin cepat dalam menjelaskannya seperti itu? Oke, sepertinya oke, dari saya sudah jelas.
Baik. Selanjutnya nih, di sini saya akan coba share video ke kalian. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Apakah videonya belum masuk nih, teman-teman? Error bagaimana ini? Oh, sudah aman. Bisa kita lanjutkan ya, teman-teman?
Oke, mungkin karena saya menggunakan dua device lupa teman-teman. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman atau mungkin bahkan di antara kalian udah ngikutin saya nih, mulai dari bikin desain di Canva dan juga mungkin dari menguploadnya di Twibbon seperti itu, yang supaya orang-orang tuh juga bisa mengupload fotonya lebih mudah seperti itu. Apakah ada yang sudah jadi? Mungkin di sini saya stop dulu videonya. Kira-kira teman-teman di sini ada yang ngalamin kesulitan nggak sih dalam mulai dari bikin desainnya atau mungkin dari remove background-nya atau mungkin cara menguploadnya dalam membuat akun juga apakah ada kesulitan? Oh, aman ya. Oke, karena mungkin dari saya sudah cukup dan dari teman-teman juga belum ada eh, masalah atau baik-baik saja, semuanya sudah tidak ada yang ditanyakan juga. Mungkin webinar pada hari ini dapat kita selesaikan ya teman-teman. Oke, Mas Rizky tadi typing apa ya? Berarti untuk ekspor Twibbon dari Canva yang tengahnya transparan cuma bisa pakai aplikasi eksternal ya Kak, nggak bisa langsung dari Canva-nya. Oh, kemarin saya itu udah nyoba beberapa kali, eh, ternyata itu dia nggak transparan yang bagian bolongnya itu buat fotonya. Dan juga ketika ngupload PNG itu ke website ini, dia itu eh, dia itu tidak bisa teman-teman karena nggak ada bagian yang lubang itu. Jadi saya lebih prefer kalian untuk menggunakan aplikasi tambahan seperti background eraser yang tadi saya jelaskan seperti itu. Karena mungkin kalau kita menggunakan move background seperti ini, dia itu bakal satu-satu teman-teman. Jadi dia nggak bisa lingkarannya itu nggak bisa bulat sempurna seperti itu. Jadi memang lebih mudahnya menggunakan seperti itu. Kalau dari Canva itu mungkin bisa kalau kita juga mengupload fotonya itu. Oke, tadi apakah jawaban saya mengenai
pertanyaan Mas Rizky sudah selesai. Apakah terdengar, teman-teman? Karena saya setelah mengakhiri meet ini, tadi saya baru sadar apabila tadi ternyata saya mikrofonnya termute gitu, teman-teman. Oke, mungkin saya akan membantu mengulangi jawaban saya tentang untuk ekspor Twibun dari Canva yang tengahnya transparan, cuma bisa aplikasi eksternal. Nah, cek. Halo, cek. Oke, ketika kita menguploadnya melalui Canva, dia itu bisa secara langsung. Namun ketika kita menguploadnya melalui chat ini, dia itu harus memiliki sisi yang lubang atau transparan seperti itu. Jadi saya prefer untuk menggunakan aplikasi eksternal seperti background eraser yang tadi saya jelaskan ya teman-teman. Dan juga kalau dari Canva pribadi, ketika di-download tadi memang tidak menghasilkan tempat yang transparan. Jadi memang harus menggunakan seperti itu. Ketika kita menggunakan mungkin website seperti ini, dari Movie presisi atau yang sempurna, bulat lingkarannya tidak bisa sempurna ya teman-teman. Jadi hasilnya tidak akan menjadi lebih bagus seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Bagaimana? Mungkin kalau dari saya sudah cukup dan dari kalian juga sudah tidak ada pertanyaan lain. Mungkin Meet ini webinar kali ini bisa kita selesaikan sekarang. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi hari ini untuk mengikuti webinar pada hari ini yaitu How to Make Tribune with Canva. Dan juga saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun kekurangan dalam menyampaikan materi karena saya juga masih belajar dalam menggunakan Canva terutama dan juga mungkin dari ucapan saya yang menyakiti hati seperti itu saya mohon maaf dan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Mungkin meet ini bisa saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih.